Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bahas tentang disiplin positif pada anak. Tadi kalau kita bicara tentang sebenarnya memang harus tegas ya, tapi tidak keras, tapi tidak menutup mata juga banyak nih praktek disiplin orang tua pada anak yang akhirnya berakhir pada traumatis. Ini biasanya karena apa sih, Onti? Kalau yang traumatis tuh biasanya adalah menggunakan fisik gitu, ataupun kemudian menggunakan kata-kata kasar yang menyerang harga diri anak. Misalnya kata-kata yang memang tidak seharusnya ya, misalnya mohon maaf nih, misalnya bodoh, nggak guna, nggak berharga, kamu anak yang tidak diinginkan dan sebagainya. Nah itu kan memang merusak atau mengganggu harga diri anak. Itu justru mungkin di saat itu orang tua tidak sadar, dia hanya ingin membuat anaknya takut, bukan patuh gitu ya. Betul. Nah ini apa yang bisa kita hindari agar kita tidak terbawa emosi? Mungkin juga beban pekerjaan, kita juga harus memahami faktor eksternal dari si orang tua sendiri gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar sadar saat kita melakukan kedisiplinan terhadap anak ini nggak sampai kebablasan? Iya. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, kita tahu dulu nih, jadi ada pemahaman bahwa akan ada efek-efeknya apabila kita terlalu sering tadi misalnya menghukum secara fisik, misalnya memukul anak, menendang dan sebagainya, atau menggunakan kata-kata kasar kepada anak, akan menjatuhkan harga diri anak itu jadi nanti konsep dirinya tidak terbentuk dengan baik, nanti ke depannya dia juga tidak mempunyai kepercayaan diri dan harga diri gitu. Nah, kalau sudah dipahami seperti itu, sepertinya orang tua akan lebih bisa ngerem ya, atau bisa mengontrol diri apabila ingin mengucapkan kata-kata tertentu atau ingin melakukan perbuatan kasar tertentu kepada anak berupa physically. Nah, pada saat sudah disadari, kemudian tapi dalam pelaksanaannya mungkin merasa bahwa kontrolnya yang lemah, misalnya, saya tahu sih nggak boleh mukul, tapi tangannya kayaknya enteng banget, langsung aja saya pukul misalnya kayak gitu ya. Atau saya tahu sih nggak boleh ngomong itu, tapi udah terlanjur gitu ya. Berarti butuh kontrol dari pihak eksternal, misalnya pasangan gitu ya, kasih tahu ke pasangan bahwa tolong ya, aku kan nggak bisa ngontrol orangnya, jadi pada saat kamu lihat aku sudah mulai ada nada-nada tinggi atau mulai marah, kamu ingatkan dengan kode-kode tertentu, misalnya oke Pak, sabar, atau misalnya oke Pak, kata-katanya yang positif ya gitu. Jadi dengan kata-kata mengingatkan atau kode-kode tertentu bisa kemudian membantu si pihak orang tua tersebut untuk bisa lebih mengubah kata-katanya dalam bentuk yang lebih positif. Misalnya, contohnya kan kita tahu bahwa kita sebetulnya nggak ingin atau marah kepada anak itu kan karena anak tidak melakukan hal yang memang sudah disepakati bersama misalnya. Jadi sebetulnya kan kita inginnya ke solusi kan. Betul. Nah, solusi ini hanya akan didapat apabila pada saat anak itu melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan, itu anaknya sadar. Yang namanya manusia juga kan nggak mungkin luput dari salah, begitu juga dengan anak. Misalnya terkadang dia melakukan sesuatu tanpa dia pikirkan, dan itu terjadi secara otomatis, setelah itu baru dia nyesel, kan bisa aja. Nah, yang penting dia tahu bahwa, oh iya yang tadi itu salah Pak, maaf ya, lain kali nggak ulang lagi, tadi itu memang kelepasan aja aku lakuin misalnya. Nah, itu sih sebetulnya, kalau udah sampai ke tahap itu, ya orang tua nggak perlu marah, ngapain, anaknya juga udah sadar kok gitu. Nah, Onti biasanya ada orang tua, atau ini sering dengar dari teman-teman saya, bisa baca karena dulu ada gesper mama, papa di sampingnya, misalnya gitu. Oh iya, benar. Kan, itu kayaknya jadi satu cerita yang akhirnya kita tertawakan sekarang, padahal impact-nya bisa jadi nggak sebaik itu. Walaupun tidak akhirnya ada kekerasan, tapi ini ada satu intimidasi dalam bentuk ancaman yang tidak verbal gitu kan. Hal ini sebenarnya berimpact buruk juga nggak sih, Onti? Walaupun sebenarnya tidak ada kekerasan, tapi memungkinkan ini terjadi kalau kita tidak bisa melakukannya kan jadinya kan. Ini gimana, Onti? Iya. Nah, misalnya contohnya, gesper itu ada, terus kemudian baru kita bisa konsen. Nah, itu kan berarti gesper ini sudah pernah melakukan hal-hal tertentu pada kita dulunya kan. Berarti kita udah pernah nih dipukul pakai gesper itu kan. Tahu makanya rasanya sakit sudah tahu rasanya. Jadi makanya begitu gespernya ada, itu kayak merecall aja gitu. Waduh, ini gesper ada. Berarti bentar lagi kalau aku nggak belajar, aku disebet nih sama gesper nih sama mama gitu kan. Nah, jadi koneksinya ke situ. Efeknya tetap aja traumatis sih. Traumatis kan akhirnya. Jadi anak akan trauma misalnya dengan gesper atau kemudian dengan benda-benda lain yang sifatnya kurang lebih sama dengan situasi gesper tersebut. Nah, misalnya contohnya nggak hanya gespernya atau barangnya, tapi bisa aja pada saat mamanya itu dulu menghukum pakai gesper, misalnya dilakukan dengan suara yang tinggi terlebih dahulu. Nah, akibatnya dia akan ketakutan sama orang-orang yang suara tinggi. Padahal misalnya pada saat dia nanti bekerja di kantor, bisa aja bosnya suaranya tinggi, temen kerjanya suaranya tinggi. Nah, itu akan membuat dia itu merasa selalu cemas dan ketakutan. Padahal nggak ada apa-apa sama dia gitu. Cuman ya itu tadi, dia akan
menurunkan ambang batas untuk kecemasannya jadi lebih rendah untuk hal-hal yang tipikal dengan traumatisnya dia dulu. Oke, jadi ini ternyata impact-nya panjang ya nanti ya. Nggak cuma nanti di dalam rumah, pertemanan, bahkan nanti sampai dia meniti karir, ini bisa jadi satu kendala yang akan dia hadapi. Betul. Karena sebenarnya kedisiplinan ini penting banget untuk kita menjalani kehidupan saat kita dewasa, dalam perkantoran sendiri, saat kita menjalani profesi, tapi harus dari dalam diri sendiri tanpa ada ancaman, tanpa ada intimidasi ya nanti ya. Betul Oke, sekali. ini pentingnya kita bisa menerapkan kedisiplinan yang positif Benar. untuk anak. Nanti terima kasih banyak loh tipsnya hari Iya, ini. Semoga terima bisa kasih. dibagi, bisa jadi satu hal yang bermanfaat untuk Organisia di rumah ya Yanti ya. Amin. Nah, ke Organisia gimana tips dari Yanti sudah dicatat, semoga ini bisa diaplikasikan. Kita mulai mendisiplinkan anak dengan cara yang lembut, cara yang positif, namun tetap tegas. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan 5M untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, menjaga orang-orang kita sayang untuk tetap sehat. Sampai jumpa.